Bernama Portal Portal KM, Mas KM ya. Arwin. Portal KM itu apa, bisa di-download apa gimana, Mas? Jadi Portal KM ini hanya untuk internal Wika Internal tentunya. Wika ya. Iya betul, rahasia dapur Wika. Rahasia dapur. Hai Sobat BIM Wika, kembali lagi pada BIM Wika Podcast. Pada acara kali ini, saya Arwin Renardi akan bertindak sebagai host untuk acara kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu ada Mas Baihaqi Al-Faqih dari Divisi Engineering, Mas Divisi- Arwin. Divisi Engineering ya teman-teman. Oke. Nah, halo Mas Baihaqi. Nah, Halo Mas Arwin. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Baihaqi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Mas Baihaqi ini sebenarnya dari divisi engineering mana sih? Oke, kalau saya sendiri, saya pribadi divisi engineering kan menyangkut banyak departemen ya Mas ya. Khususnya kalau saya sekarang ada di departemen BIM dan riset, dan saat ini fokus di bagian knowledge management ataupun KM. Oh, knowledge management itu apa ya, Mas? Oke, kalau misalkan ditanya KM ataupun knowledge management itu apa, sebenarnya kalau kita tarik secara definisi, jadi knowledge management adalah pengetahuan yang di-manage, pengetahuan yang dikelola. Dan KM ini bisa memberikan value bagi perusahaan ataupun organisasi, Mas Arwin. Jadi value itu bisa berbentuk inovasi, bisa berbentuk best practice, dan lain-lain. Jadi seperti itulah knowledge management itu, Mas Arwin. Jadi ya bisa dibilang KM ini tuh sebagai database atau perpustakaan lah ya, Mas, kalau secara offline. Bisa dibilang seperti itu, karena secara luasnya emang knowledge management itu ya mencangkup perpustakaan, mencangkup karya inovasi, dan lain-lain. Itu masuk ke bagian KM, Mas. Nah, kita kan kebetulan bekerja di PT Wijaya Karya. Iya, betul. Bukan begitu, Mas? Betul. Dan Mas Baihaqi di sini sebagai yang memegang KM. Iya, betul. Sebenarnya KM di PT Wijaya Karya itu sudah sejauh apa sih, Mas? Gimana lah pokoknya, bisa Mas Baihaqi jelaskan? Oke, untuk penerapan ya mungkin ya, penerapan KM di Wika sendiri sebenarnya, karena kan Wika sendiri bekerja di bidang konstruksi tentunya. Jadi kalau misalkan saat ini kita mengambil case Wika memiliki banyak proyek. Tentunya ada proyek jembatan, ada proyek bangunan gedung, dan lain-lain. Dan di masing-masing proyek ini tentunya memiliki bahan knowledge-nya masing-masing. Betul ya Mas Arwin ya? Betul banget, Mas. Oke. Nah, dari bahan knowledge yang ada di HSR, kemudian ada yang di gedung, proyek-proyek gedung, itu bagaimana kita bisa mengelola knowledge itu untuk kita bagikan ke rekan-rekan kita yang ada di Wika, baik yang ada di proyek maupun yang ada di pusat. Dan penerapannya sendiri saat ini KM kita ada 4 step, Mas Arwin. Jadi yang pertama ini acquiring, kita mengkolek data. Yang kedua ini penyaringan knowledge. Jadi knowledge yang kita sajikan tentunya bukan sembarangan knowledge, tentunya yang sudah disaring bareng-bareng sama rekan-rekan atasan langsung. Kemudian ada PIC. Dan yang ketiga ini adalah penyimpanan knowledge. Kita memiliki database mengenai bahan-bahan knowledge, baik itu panduan umum pekerjaan, inovasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita distribusikan knowledge tersebut ke rekan-rekan yang ada di Wika. Jadi seperti itu, Mas Arwin. Nah, yang mau saya tanyakan nih, Mas, dari 4 proses ini tuh berarti apakah kita bahan knowledge ini ngambil dari luar atau dari kita sendiri, Mas, dari orang-orang Wika sendiri? Oke, kalau untuk saat ini sebenarnya bahan knowledge-nya masih dari internal dulu nih, Mas Arwin. Karena kan emang dari internal saja bahan knowledge-nya sudah banyak ya. Kita memiliki proyek pertama kereta cepat, kita ada proyek-proyek gedung, ada proyek-proyek jembatan, dan lain-lain. Sebenarnya dari masing-masing proyek itu ya, mereka memiliki bahan-bahan knowledge yang sangat luas, sangat banyak yang bisa kita manfaatkan tentunya. Dan saya akan coba tampilkan ya sini, Mas Boleh Arwin. banget, Mas. Ya. Ini adalah distribusi kita. Jadi ini adalah portal KM-nya Wika saat ini, bisa kita lihat bareng-bareng. Dan di sini ini semua karya inovasi, best practice, Panduan kerja juga ada sini ya, Mas? metode kerja, dan lain-lain. Ini
terkumpul di satu platform yang bernama Portal KM, Mas Arwin. Portal KM itu bisa di-download apa gimana, Mas? Jadi Portal KM ini hanya untuk internal Wika tentunya. Internal Wika ya? Iya betul, rahasia dapur Wika. Rahasia dapur. Tapi tidak menutup kemungkinan Portal KM ini akan kita coba sebar ke eksternal nantinya seiring berjalannya waktu. Kontennya tetap difilter dong yang tetap berkeluar. Difilter, nggak semuanya bisa diakses oleh rekan-rekan Sobat BIM Wika ya tentunya. Jadi kalau misalnya kita klik KM Maps di sini, ini kalau kita lihat banyak sekali ya, ada standar encode, kemudian ada panduan umum pekerjaan, ada lesson learn, kemudian ada best practice, dan ada inovasi. Jumlahnya juga nggak sedikit nih Mas Arwin. Wah banyak sekali itu Mas. Lumayan banyak. Jadi kalau misalkan kita ya pertama kali di project tentunya, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari prosedur, tentunya mencari metode kerja, misalkan pondasi dan lain-lain. Kita tinggal cari saja di Portal KM ini. Ya, jadi sesuai SOP lah ya Mas. Betul, ini sangat membantu lah rekan-rekan Wika untuk pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kita coba ya, kita buka salah satu contoh, misalkan kita klik filter, kita ke kategori, panduan umum pekerjaan, dan di sini ada beberapa pekerjaan. Ada beberapa sub kategori ya. Betul. Kita misalkan Mas Arwin tertarik ingin membaca panduan umum pekerjaan arsitektur, kita tinggal klik saja. Kemudian ada apa aja sih di arsitektur? Ada macam-macam lah ya, macam-macam, banyak banget. Kita tinggal klik saja. Pengecatan dinding. Mungkin simple ya, tapi kalau misalnya kita lihat metode kerjanya lebih detail, ini banyak banget ilmunya Mas Arwin. Kita tinggal klik PDF dokumen, seperti apa sih metode kerja yang dimiliki oleh Wika, dan dibuat oleh siapa, divalidasi oleh siapa, proyek siapa. Inilah. Jadi sebenarnya knowledge management ini tuh di luar untuk pekerjaan kita, di luar untuk requirement pekerjaan kita, bisa juga dipakai untuk sumber kita belajar gitu ya Mas. Iya betul. Jadi luar biasa sekali. Apalagi panduan inovasinya ini ada 962 ya tadi Mas. Betul. Dan itu tidak bisa didapatkan di luar Wika. Betul. Benar sekali. Betul. Luar biasa. Jadi seperti itulah proses penerapan KM kita di Wika sendiri. Jadi prosesnya dari yang pertama tadi kita mengkolek dulu, kemudian kita saring. Ini jadi nggak semua konten bisa masuk ke dalam KM. Kita ada sistem approval-nya sendiri. Kemudian kita punya penyimpanan database-nya sendiri. Portal ini tadi. Dan distribusinya kita melewati portal KM ini. Tentunya knowledge sharing yang kita lakukan, salah satunya di podcast ini adalah knowledge sharing kita ya. Salah satunya. Jadi seperti itulah Mas Arwin. Nah terus dari, ini kan banyak banget nih, ada panduan umum, ada 200, inovasi ada 900 sekian. Dan setahu saya, Mas Bayhaki ini kayaknya seorang diri nih ngurusin portal KM ya kan? Iya betul. Nah tantangannya apa sih Mas yang Mas Bayhaki hadapi beberapa tahun ke belakang? Oke, jadi sebenarnya kalau berbicara tantangan untuk KM sendiri ya. Jadi KM sendiri adalah bagaimana kita meningkatkan awareness untuk rekan-rekan Wika untuk aktif mengisi konten, membaca konten, untuk membantulah mengelola portal KM kita yang sudah kita buat bareng-bareng. Jadi seperti itu. Dan salah satunya adalah kita melakukan sosialisasi. Itu tantangannya Mas Arwin. Jadi kita saat ini ya sedang berjalan program sosialisasi kita ke seluruh divisi dan seluruh anak perusahaan Wika. Jadi kita melakukan sosialisasi satu persatu, dan kita coba untuk sama-sama lah bareng-bareng kita coba tingkatkan ke-awarean orang-orang terhadap portal ini. Orang-orang itu kadang ada yang emang malas untuk tahu, dan ada yang memang belum tahu ya Mas. Nah, betul. Jadi bisa dibedakan lah ya. Jadi kita ibaratnya harus ngasih tahu lah ke orang-orang, ini tuh penting loh, ini tuh kalau nggak cuma penting, ini tuh bermanfaat loh buat kita ke depannya. Betul. Dan di sini kita juga bisa ngelihat buku online juga. Ada bukunya juga buku online. Jadi kalau misalkan ada buku foreng, jadi kalau rekan-rekan Sobat BIM Wika pengen tahu sebenarnya buku foreng seperti apa, ini bisa dilihat di sini sebenarnya buku online. Tapi ini masih internal dulu nih ya Mas Arwin. Nanti ya kemudian beberapa tahun ke depan lah ya kita akan usahakan, kita akan kembangkan untuk rekan-rekan eksternal ya bisa membaca. Ke Sobat BIM Wika. Betul. Jadi ya inilah tampilan buku online kita yang dimiliki oleh Wika. Jadi seperti itulah Mas Arwin. Siap, kalau gitu bisa disimpulkan lah ya Mas. Kalau knowledge management itu sebenarnya sangatlah penting untuk sebuah perusahaan, sangatlah vital. Kita bisa bilang begitu, bukan begitu Mas? Iya betul. Dimana kita bisa mengambil
ilmu buat bekerja, yang kewajiban untuk bekerja, dan juga kita juga bisa belajar dari mengambil ilmu dari yang ada di portal KM. Dan juga selain ada PUP dan inovasi, kita juga disediakan buku ya Mas. Buku, betul. Jadi ya masa iya sih orang masih nggak mau belajar dari source yang sebanyak ini gitu. Betul. Kita sudah siapkan ya portalnya, sebenarnya ya tinggal kemauan dari diri masing-masingnya aja. Makanya itu. Mungkin untuk sesi kali ini cukup segini Mas Baihaqi. Iya. Terima kasih atas infonya. Sama-sama dan Mas ilmunya juga. Apalagi kan ini rahasia dapur. Iya, oke. Jadi sekian dulu untuk podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.